Halo semuanya, kembali lagi di channel saya, di channel Manwa Film. Jadi, gimana nih cuy kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Jadi di video kali ini, saya akan membahas alur manhwa yang berjudul Lahir Kembali Setelah 80.000 Tahun. Dan buat kalian yang tidak mengetahui alur ceritanya, silahkan nonton part sebelumnya dulu. Linknya sudah Mimin siapkan di deskripsi. Oke cuy, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Lanjut yang kemarin, setelah Yanceng pergi menemui anaknya untuk melepas rindu, Yanceng pun pulang ke rumahnya. Tapi setelah Yanceng pulang ke rumahnya, Yanceng tidak disambut baik oleh ayahnya. Tapi malah sebaliknya, ayah dari Yanceng menjewer Yanceng dikarenakan Yanceng pulang terlalu lama. Dan Tuan Liu pun memberi hormat dan berkata, "Mohon guru besar memaklumiku malam-malam datang mengganggumu. Aku datang untuk meminta bantuan guru besar yang..." Tapi tiba-tiba Li Chenghai dan anaknya menobrak pintu rumah dari Yanceng dan berkata, "Guru besar Liu, kapan kamu datang? Tidak menghubungiku, aku kan bisa minta orang menjemputmu." Tuan Liu sangat kesal dikarenakan kedua orang tersebut masuk begitu saja. Dan Tuan Liu pun menyuruh kedua orang tersebut untuk segera keluar dari rumah Yanceng. Akan tetapi bukannya keluar, kedua orang tersebut malah terheran dikarenakan perkataan dari Tuan Liu tersebut. Tuan Liu mengeluarkan auranya dan berkata, "Apakah kalian tidak mendengarkan ucapanku?" Dan kedua orang tersebut yang melihat Tuan Liu sudah marah dan sudah mengeluarkan auranya sesegera mungkin pergi dari rumah Yanceng. Dan Tuan Liu pun minta maaf atas kejadian tersebut dan akan melanjutkan pembicaranya lagi. Tapi ayah dari Yanceng berkata, "Yanceng, kamu dan guru besar Liu diskusi saja terlebih dahulu. Aku mau masuk dulu." Ayah dari Yanceng sangat senang dikarenakan Yanceng yang disebut seorang sampah akhirnya berprestasi. Dan ayah dari Yanceng pun telah masuk ke rumahnya. Melihat ayahnya telah masuk, Yanceng bertanya, "Katakanlah, apakah ada masalah?" Tuan Liu pun menjawabnya, "Beberapa hari lagi adalah hari naik tingkat Akademi Guild yang diadakan 3 tahun sekali. Kami sekarang adalah tingkat 4. Kalau bisa naik ke tingkat 5, akan ada banyak kelebihan. Tapi kami tidak bisa melatih pil tingkat 5, jadi ingin meminta bantuanmu." Akan tetapi, Yanceng langsung menolak ajakan dari Tuan Liu tersebut dan menyuruh Tuan Liu untuk segera pulang. Tuan Liu berkata, "Tunggu dulu. Jika Tuan bisa membantu kami melatih pil tingkat 5, kedepannya semua ban di guild bisa Tuan ambil sesuka hati." Yanceng berpikir dan berkata dalam hatinya, "Aku memang sedang membutuhkan pil untuk meningkatkan kemampuanku. Dengan begitu, aku bisa menghemat banyak uang." Tuan Liu berkata kembali, "Tuan sekarang membutuhkan banyak kekayaan untuk meningkatkan kemampuan. Kerjasama ini menguntungkan kedua pihak." Yanceng pun bertanya, "Yang kamu bilang itu benar juga. Lalu, aku harus bagaimana?" Tuan Liu pun bertanya, "Senin pagi, aku datang ke rumah keluarga Liu untuk menjemputmu. Bagaimana?" Yanceng berkata dalam hatinya, "Senin harus sekolah, dekat dengan ujian akhir juga. Sepertinya harus minta bantuan bocah ingusan." Yanceng pun menulis surat dan dia pun berkata, "Tolong Tuan Liu mengirimkan surat ini ke Direktur Asosiasi Petarung, Senhe." Dan juga Linceng menyuruh Tuan Liu untuk segera pulang dikarenakan sudah larut malam. Dan Tuan Liu pun mengiyakan perkataan dari Yanceng dan akan sesegera mungkin mengirimkan surat tersebut ke Direktur Asosiasi Petarung. Tuan Liu sangat mengagumi Yanceng dikarenakan Yanceng mengenal Direktur Asosiasi Petarung. Dan Sins pun berpindah di Asosiasi Petarung, yang dimana Wu Sanhe mengkhawatirkan keadaan dari Yanceng. Dan tiba-tiba ada seorang prajurit yang melaporkan dan berkata, "Lapor Direktur, Liu Yishui dari Akademi Guild mengirimkan surat, katanya membawa surat orang lain." Dan Wu Sanhe yang mendengarkan perkataan dari prajurit tersebut menyadari bahwa surat tersebut dikirimkan oleh Yanceng. Wu Sanhe mengira bahwa isi dari surat tersebut ada sebuah petunjuk yang sangat penting untuk membantai naga, membunuh raja maupun memusnahkan negara. Itulah yang berada di pikiran dari Wu Sanhe.
Ketika Wusande membuka surat tersebut, ekspresi dari Wusande tiba-tiba berubah dikarenakan isi dari surat tersebut yang menyatakan bahwa Yancang akan pergi di hari Senin dan Yancang menyuruh Wusande untuk mengizinkannya di hari Senin. Dan prajurit yang melihat ekspresi dari Wusande tiba-tiba berubah bertanya apakah terjadi sesuatu. Dan Wusande pun berkata, tidak terjadi masalah sesuatu. Kamu segera pergi ke Akademi Tianxing, beritahu kepala sekolah Liu bahwa murid yang bernama Yancang akan izin di hari Senin. Bilang saja aku yang memerintahkanmu. Prajurit tersebut tampak kebingungan dikarenakan perintah dari Wusane tersebut. Wusane pun berkata, betul, beritahu kepala sekolah Liu. Kalau ini tidak diurus dengan baik, tidak usah jadi kepala sekolah lagi. Dan prajurit tersebut pun mengiyakan perkataan dari Wusane tersebut dan akan sesegera mungkin menyampaikannya. Dan Sins pun berpindah di sekolah, tepatnya di ruangan kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah Liu sedang bermain dengan wanitanya. Dan ketika kepala sekolah Liu hendak ingin meremas dada dari wanitanya, tiba-tiba dada dari wanita tersebut pun menghilang secara misterius. Dan ternyata dada yang dipegang oleh kepala sekolah Liu milik prajurit yang diperintahkan oleh Wusane tadi. Dan ketika kepala sekolah Liu membuka ikatannya menutupi matanya, dia sangat kaget dikarenakan prajurit tersebut dan bertanya-tanya, siapakah prajurit tersebut? Prajurit tersebut pun berkata, kepala sekolah Liu, aku datang berdasarkan utusan Direktur Asosiasi Petarung memberikanmu perintah tertinggi. Dan kepala sekolah Liu sangat tegang dikarenakan perintah dari Direktur Wu. Dia berkata dalam hatinya, sial, apakah hidupku sebagai kepala sekolah akan berakhir di sini? Dan prajurit tersebut pun berkata, benar, murid sekolah kalian yang bernama Yancang. Dia hari Senin ada urusan, kamu segera beri dia izin untuk libur. Kepala sekolah Liu tampak heran dikarenakan perintah dari Direktur Wu hanya seperti itu. Dan prajurit tersebut pun menatap tajam kepala sekolah Liu dan mempertanyakan apakah ada masalah dengan perintah dari Direktur Wu. Dan kepala sekolah Liu pun menjawabnya, tidak ada masalah dengan perintahnya, aku akan segera mengurusnya. Dan kepala sekolah Liu pun berteriak dan berkata, semua dekan dan wali kelas segera berkumpul di lantai atas. Dan semua guru pun telah berkumpul dikarenakan teriakan dari kepala sekolah Liu. Dan Sins pun berpindah di keesokan harinya, yang dimana Yancang telah menerima undangan dari Ling Youyao tersebut. Dan alasan mengapa Yancang menerima undangan dari Ling Youyao tersebut dikarenakan hanya untuk ditraktir makan saja, atau biasa disebut dengan makan gratis cuy. Waduh, parah si MC kita satu ini cuy, gila sih. Makan gratis enggak tuh? Lanjut ceritanya. Tak lama kemudian, Ling Youyao menemukan Yancang dan berkata, Yancang, kami di sini, cepat ke sini, sudah lama kami menunggumu. Dan kita diperlihatkan beberapa teman dari Ling Youyao. Dan para teman-teman dari Ling Youyao mempertanyakan siapakah Yancang ini, dan mereka mengira bahwa Yancang adalah pacar baru dari Ling Youyao. Ling Youyao yang mendengarkan perkataan dari temannya tersebut tersipu malu dan berkata, jangan asal bicara, Yancang adalah teman semenjaku, kami hanya teman biasa. Dan teman lelaki dari Ling Youyao berkata dalam hatinya, semeja, sudah lama bersama, seharusnya bisa menumbuhkan perasaan. Tidak bisa, aku harus mengingatkannya. Dan lelaki tersebut pun memperkenalkan dirinya kepada Yancang yang bernama Sing Kong King. Kita panggil dia saja Sing Kong aja cuy. Oke, lanjut. Dan juga Lincang juga memperkenalkan dirinya dan mereka pun bersalaman. Akan tetapi, Sing Kong menggunakan kekuatannya untuk meremas tangan dari Yancang. Sing Kong berkata dalam hatinya, beri dia peringatan terlebih dahulu, nanti baru peringati dia untuk menjauh Ling Youyao. Dan Yancang yang melihat tangannya diremas oleh Sing Kong berkata dalam hatinya, main gelap ya, kalau begitu jangan salahkan aku. Dan Yancang pun menggunakan tenaganya, yang membuat tangan dari Sing Kong pun diremas oleh Yancang dengan sangat kuat. Sing Kong bertanya-tanya mengapa Yancang bisa memiliki tenaga yang sangat besar.
Dan Ling Yuyao yang melihat kedua orang tersebut yang masih bersalaman bertanya, "Kalian mengapa terus menggenggam tangan, tidak pergi untuk makan?" Yang Cheng pun menjawabnya, "Bro Singkong terlalu ramah, tanganku digenggam sampai sakit." Dan Singkong berkata, "Bagaimanapun juga kamu adalah teman sekelas Darling Yuyao, jadi tentu aku harus ramah." Dan Singkong pun sangat kesakitan, dikarenakan Yancha meremas tangan dari Singkong dengan sangat keras. Dan Ling Yoyo pun menyuruh kedua orang tersebut untuk segera masuk dan pergi untuk makan. Dan Yancheng yang melihat restoran tersebut berkata dalam hatinya, "Restoran semahal ini, sekali makan harus ribuan koin emas. Sepertinya latar belakang gadis ini tidak sederhana." Berpindah di dalam restoran, yang dimana ruangannya ditempati oleh Yancheng terlihat begitu elegan. Dan mereka pun memperkenalkan diri mereka satu persatu. Yang pertama, gadis yang memakai baju berwarna ungu. Dia bernama Lu Xiaomeng, ayahnya adalah jenderal kiri negara kerajaan. Dan yang kedua, gadis yang memakai baju berwarna merah, yang bernama Gu Niannian, anak sulung dari keluarga Gu, dari keluarga kerajaan. Dan yang ketiga, gadis yang memakai baju berwarna kuning, yang bernama Jin Keer, anak perempuan sekretaris negara bidang industri. Dan mereka pun menyuruh Yancheng untuk memperkenalkan dirinya. Yancheng pun berkata, "Aku adalah Yancheng, ayahku adalah bawahan dari keluarga Li." Singkong juga berkata dalam hatinya, "Ternyata miskin sekali. Lihat saja bagaimana nanti akan kuhabisi kau." Dan mereka pun sangat kaget dikarenakan perkataan dari Yancheng tersebut. Dan ketiga, cewek tersebut pun merendahkan Yancheng dikarenakan Yancheng adalah seorang anak bawahan dari keluarga. Ling Yuyo berkata, "Kamu asal bicara apa?" Dan Ling Yuyo berkata kepada Yancheng, "Maaf ya Yancheng, mereka tidak ada niat buruk, jangan dimasukkan ke dalam hati." Dan Yancheng pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yancheng berkata dalam hatinya, "Sekelompok anak kecil buat apa direbutkan?" Dan Singkong pun memberikan hadiah ulang tahun kepada Ling Youyao. Hadiah tersebut berupa kalung pelindung yang bernama Angel Tres. Dan para teman-teman dari Ling Youyao berkata, "Ya Tuhan, senjata pelindung Angel Tres. Katanya di seluruh negara kerajaan King Fen hanya ada satu. Dan harganya mahal sekali, katanya hingga ratusan ribu koin emas." Kong berkata dalam hatinya, "Bocah, kamu semiskin ini takutnya seumur hidupmu tidak pernah bertemu senjata pelindung seperti ini." Dan Yancheng yang melihat kalung tersebut menyadari bahwa kalung tersebut memiliki kualitas yang paling sampah. Dan Singkong mempertanyakan hadiah ulang tahun Yancheng untuk Ling Youyao. Ling Youyao berkata, "Tidak masalah, ada atau tidak ada hadiahnya, ayo makan dulu." Ling Yoyo sengaja berkata seperti itu karena dia mengetahui bahwa keluarga Yancheng kurang mampu dan dia tidak ingin mempermalukan Yancheng jika Yancheng tidak memiliki hadiah. Yancheng berkata, "Tidak boleh begitu. Tentu saja, aku sudah menyiapkan hadiah untuk ulang tahun ketua kelas." Dan Yancheng pun mengambil hadiah ulang tahunnya untuk Ling Yoyo. Dan Yancheng meletakkan hadiahnya di samping hadiah dari Singkong. Dan tanpa dengan jelas diperlihatkan hadiah dari Yancheng tampak sederhana dibandingkan dengan punya Singkong. Dan teman-teman dari Ling Yoyo mengejek Yancheng dikarenakan hadiah yang dibawa oleh Yancheng. Ling Yoyo berkata, "Sudahlah kalian semua, Yancheng juga tidak bermaksud seperti itu, kalian jangan membicarakannya lagi." Dan mereka pun memakan makanan yang sudah dihidangkan. Singkat cerita, mereka pun telah selesai makan. Singkong menyuruh Ling Yoyo untuk menerima hadiahnya. Singkong berkata dalam hatinya, "Setelah menerima hadiahku, lihatlah bagaimana kau bisa menolakku." Ling Yoyo berkata, "Hadiah ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya, jadi aku akan mengembalikannya kepadamu." Tapi malah sebaliknya, Ling Yoyo menerima hadiah dari Yancheng dan langsung memakainya di tempat. Dan Ling Yoyo berterima kasih kepada Yancheng. Singkong berkata, "Ling Yoyo, kamu pertimbangkanlah lagi." Tapi Yancheng berkata,
Kak Singkong, ini hanya pesta ulang tahun. Apakah kamu melamarnya dengan barang mahal seperti itu? Singkong bertanya, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak berpikir seperti itu. Yancang bertanya kembali, bagaimana kamu berpikir? Apa masih perlu aku yang mengatakannya? Dan Ling Yuyao yang melihat Yanceng dan Singkong saling bertengkar. Ling Yuyao pun menghentikan mereka berdua dan mengajak mereka untuk keluar jalan-jalan. Tapi Yancang menolak ajakan dari Ling Yuyao tersebut dengan alasan bahwa Yancang masih ada urusan. Dan Ling Yuyao pun menerima alasan dari Yancang tersebut. Yancang berkata dalam hatinya, aku berusia puluhan ribu tahun, untuk apa repot-repot berurusan dengan beberapa anak kecil saja. Melihat kepergian dari Yancang, Singkong berkata, Ling Yuyao, aku tahu satu toko yang bagus di dekat sini. Dan mereka pun pergi ke toko yang disebutkan oleh Singkong. Di tengah perjalanan, mereka menuju ke tempat yang disebutkan oleh Singkong. Tapi tiba-tiba, ada 3 orang yang menghadang mereka. Dan ketiga orang tersebut berkata, Nona Ling, silahkan ikut dengan kami. Dan teman-teman dari Ling Yuyao berkata, kuat sekali, sepertinya ini adalah prajurit tingkat 9. Kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Tapi, sebagai lelaki sejati, walaupun dia ketakutan, Singkong berkata, kalian semua pengacau. Ayah kami semua adalah pejabat tinggi kerajaan. Dikarenakan kesal karena perkataan Singkong tersebut, salah satu orang yang berada di sana menyerang Singkong. Akan tetapi, Singkong mengambil jimat pelindungnya dan menahan serangan dari pria tersebut. Dan pria tersebut yang melihat serangannya ditahan oleh pelindung dari Singkong. Dan pria tersebut memperkuat serangannya sehingga menghancurkan pelindung dari Singkong. Pria itu berkata sambil menodongkan senjatanya kepada Singkong. Barang mewah rentan sekali. Singkong yang melihat pelindungnya telah dihancurkan berkata, orang yang kamu cari adalah Ling Yuyao. Tidak ada urusannya denganku. Kumohon jangan bunuh aku. Dan pria tersebut pun menendang Singkong sehingga Singkong pun terlempar cukup jauh. Dan ketika pria tersebut ingin menangkap Ling Yuyao, jimat dari Yancang pun bereaksi sehingga menghempaskan mereka bertiga. Teman-teman dari Ling Yuyao berkata, senjata pelindung yang sangat kuat. Ini ribuan kali lebih kuat dari Angel Tris. Kita bahkan menertawakan Yancang sebelumnya. Dan ketiga orang tersebut yang melihat pelindung dari Ling Yuyao memutuskan untuk mundur terlebih dahulu dikarenakan laporan telah salah. Dan mereka pun pergi dari tempat Ling Yuyao. Dan Sins pun berpindah di tempat Yancang, yang dimana Yancang ingin pergi ke satu tempat. Yancang berkata dalam hatinya, sekarang tujuan utamaku adalah meningkatkan level pelatihanku, seperti perlu membeli banyak obat-obat untuk memurnikan pelatihan. Aku sudah memandang rendah pil kaca penghancur api. Baik untukku sekarang adalah pil besar harta karun. Setelah mengambilnya, bahkan ada peluang untuk menembus sini bela diri tingkat 6. Dan tempat yang akan dituju oleh Yancang ternyata Jin Tianying. Jin Yingtang ini seperti klinik yang ada di Indonesia ya cuy ya, kayak rumah sakit gitulah. Dan kita juga diperlihatkan banyak orang yang mengantri untuk memeriksa penyakitnya. Yancang pun berkata dalam hatinya, aku dengar pemilik klinik ini adalah tabib istana saat ini. Seharusnya aku bisa mendapatkan semua bahan obat yang aku inginkan. Juga diperlihatkan bahwa tabib yang ada di sana berkata kepada pasien yang berada di depannya, kira-kira ini kamu sering merasakan lemah di sekujur anggota tubuhmu, sering berkeringat, dan menggigil di bawah selimut. Dan semua perkataan dari tabib tersebut dibenarkan oleh perempuan yang berada di depan tabib. Dan tabib Li pun berkata, hanya minum obat saja, ikuti resep ini dan minumlah secara rutin, maka akan sembuh dalam 3 hari. Dan si pasien tersebut pun berterima kasih kepada tabib Li. Dan Yancang berkata dalam hatinya, orang ini memiliki keterampilan medis yang biasa saja, tetapi dia menang dalam ketekunan dan memiliki reputasi yang sangat baik.
Setelah mengantri cukup lama, Yanceng pun mendapat giliran memilih bahan obat. Penjaga toko berkata, "Bahan obat apa yang kamu butuhkan?" Yanceng pun menjawabnya, "Aku ingin 1 kayu manis, 3 rumput hati, 1 ginseng dan bunga 2 tulang." Dan si penjaga toko pun mencarikan bahan-bahan obat yang dibutuhkan oleh Yanceng. Tapi tiba-tiba ada seorang ibu yang membawa anaknya. Seorang ibu itu meminta tolong kepada tabib Li untuk diselamatkan anaknya yang sedang sakit. Dan tabib Li pun menyuruh seorang ibu itu untuk membaringkan anaknya di tempat tidur. Tabib Li pun bertanya, apa yang terjadi? Ibu itu menjawabnya, "Aku juga tidak tahu, dia seperti ini dari tadi pagi." Dan ibu itu pun berlutut meminta bantuan kepada tabib Li. Dan tabib Li pun memeriksa kondisi dari anak tersebut dan berkata, "Denyut nadi normal, gangguan pernapasan, tubuh panas dan dingin secara bergantian." Tabib Li pun berkeringat dingin dikarenakan dia juga tidak tahu penyakit apa yang ditimpa oleh anak tersebut. Dan ibu itu pun bersujud kepada tabib Li dan berkata, "Tabib Li, tolong selamatkanlah anakku. Dia adalah anakku satu-satunya. Jadi kamu harus menyelamatkannya." Tabib Li pun berkata, "Aku tidak tahu gejalanya, tapi seperti ini adalah demam kuning. Aku akan meresepkan beberapa obat. Kamu kembalilah dan lihat perkembangan anakmu bagaimana." Dan ibu itu pun berterima kasih kepada tabib Li. Tapi tiba-tiba Yanceng berkata, "Tidak perlu minum obat, ini sama sekali bukan demam kuning." Tabib Li bertanya-tanya apakah yang dikatakan oleh Yanceng. Orang-orang juga berkata, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Ini kesimpulan dari tabib Li. Artinya, mungkinkah kamu mengetahui lebih banyak keterampilan medis daripada tabib Li? Benar-benar sembarangan. Bocah sepertimu seharusnya tidak keluar dan main-main di saat segenting seperti ini." Dan tabib Li pun bertanya, "Nah, kamu bilang ini bukan demam kuning. Dasar apa yang kamu mengatakannya?" Yang pun menjawabnya, "Seperti yang kita ketahui, gejala demam kuning adalah muntah-muntah, pusing, dan lemas. Anak ini mengalami seperti demam kuning." Tabib Li pun bertanya kembali, "Lalu apa kamu tahu penyakit apa yang dideritanya?" Yang pun menjawabnya, "Tentu saja, ini adalah kolera." Tabib Li pun bertanya kembali, mengapakah Yanceng mengetahui gejala penyakitnya. Yanceng pun menjawabnya lagi, "Penyakit ini terlihat seperti demam kuning, tetapi kamu telah melewatkan faktor yang penting." Dan Yanceng pun membuka mata dari si anak tersebut. Tabib Li berkata, "Pupilnya membesar dan memerah, ini benar-benar kolera." Yanceng pun berkata kembali, "Pengobatan kolera benar-benar kebalikan dari demam kuning. Jika anak ini minum obat yang tabib resepkan, dia akan mati." Sebagai tabib, kamu telah meresepkan obat tanpa tahu gejalanya. Kamu menyelamatkan orang apa mau merugikan orang? Dan tabib Li pun berlutut meminta maaf kepada Yanceng, dikarenakan dia telah gagal menjadi tabib yang hebat yang dikatakan oleh orang-orang. Orang-orang yang melihat tabib Li berlutut, dia berkata, "Tabib Li benar-benar berlutut kepada anak ini. Mungkinkah keterampilan medisnya lebih baik daripada tabib Li? Kita semua sudah salah paham dengannya." Yanceng pun berkata, "Mengetahui kesalahan bisa diperbaiki, itulah yang terbaik. Yang paling penting sekarang menyelamatkan nyawa anak ini dulu." Tabib Li berkata, "Walaupun aku tahu penyakit kolera, namun penyakitnya sangat mematikan. Aku hanya bisa meredakannya saja, bukan menyembuhkannya." Mendengarkan perkataan dari tabib Li tersebut, ibu dari anak itu pun menangis dan berkata, "Anakku, jika kau mati, aku juga tidak akan hidup lagi." Dan part ini pun bersambung. Oke cuy, gimana nih video kali ini? Seperti biasa ya cuy ya, Mimin membuat video ini sampai di sini dulu. Dikarenakan Mimin ingin melihat kalian penasaran cuy ya. Oke cuy, mungkin sampai sini dulu video Mimin kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye.